Oke, untuk tahap satu, untuk tes ya, eh, tapi kalian boleh mengusulkan proyek apa aja sih sebenarnya boleh. Tapi sebaiknya perumahan biar mudah, karena mempermudah kalian juga nantinya. Karena biar rata-rata setiap semester itu yang ngambil mata kuliah ini banyak nggak kekejar, nggak selesai juga gitu. Ya, jadi harapannya hmm, bisa selesai nantinya gitu ya. Jadi dari awal udah disetting itu dulu. Jadi misalnya proyeknya ada proyek perumahan. Nanti ini ada deskripsi proyek ya, deskripsi proyeknya. Kemudian nanti ada deskripsi proyek dan lahan kajian yang mau kita buat. Kemudian terkait aksesibilitas, ada koefisien dasar bangunan, koefisien hijau, dan lain kalau ada yang kemudian detail site lahan seperti apa. Kemudian analisis SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, threat ini untuk uh, dari sisi SWOT-nya. Oke, kemudian di yang 7 ini ada kompetitor di kawasan. Kemudian ini ada harga lahan di sekitar kawasan. Kemudian perencanaan tipe-tipe perumahan 1 dan 2. Nanti ada kesimpulan pra FX project dan villa tabelnya. Kalau UTS mungkin cuma sampai sini kali ya. Biasanya fullnya di sini, poin ininya. Di target sampai yang di sini ada nilai di sini, yang nomor 11 ini. Biasanya sampai sini. Targetnya di atas 50%. Gitu. Jadi poin di sini RAB rumah satu lantai nih. Nah ini udah full ya, terisi ya, full. Nah di sini sampai poin ke-11. Itu UTS targetnya begitu. Jadi ini udah lulus nih. UTS ini udah bagus. Katanya di atas 50%. Dan nanti setelah UTS itu yang di bawahnya di sini. Nah ini agak lumayan lama bikin cash flow-nya nanti. Cash flow skenario 1, cash flow skenario 2, dan cash flow skenario 3. Dia harus 3 ya. Dan kesimpulan seperti apa di proyek ini. Nah, proyek yang mau kita bikin nanti itu kalian bisa buat proyek sendiri atau kalian plot sendiri lahannya juga nggak masalah. Soalnya yang punya proyek kalian juga gitu. Dan kita akan lihat kelayakan dulu dari proyeknya. Kayak gitu. Karena di dalam estimasi rekayasa proyek sebetulnya kalau hanya ngitung RAB mudah. Kalau ngitung RAB itu dia hanya panjang kali lebar tuh jadi luas terus jadi volume kan gitu ya. Nah, kalau di estimasi rekayasa proyeknya itu untuk yang basic ini kita mengestimasi dulu proyek itu sebetulnya layak atau tidak. Kelayakan proyek itu kategori macam-macam, tapi kita ambil yang sederhana aja. Bahwa potensi di awal itu dia udah ada potensi bahwa proyek itu memang feasible. Oh, kayak. Kalau proyek itu kalau nggak layak, nggak bisa dibangun. Karena tidak menguntungkan. Jadi selama ini kan kalau kita jadi engineer, kita disuruh bangun negara gitu. Nah, suatu saat nanti nggak tahu di antara kalian mungkin ada jadi bagian yang jadi business development manager atau direktur atau owner dari suatu project, nanti akan menghitung kelayakan proyeknya gitu. Karena proyek itu dia pasti menghitung apakah proyek ini layak atau tidak. Sebenarnya seperti itu arah. Nah, untuk tugas ini kira-kira ada pertanyaan nggak? Belum, Pak.
Ya, belum ada ya. Oke, kalau belum ada, nanti saya kasih contoh dulu ya, yang ininya ya. Contoh pemilihan lahannya dulu. Oke, saya coba satu contoh tugas yang sebelumnya. Ya, eh, ini pelaporannya, ini contoh doang ya. Nanti formatnya mungkin nanti bisa disesuaikan ya. Ini bikin ininya ya. Ada latar belakang, tujuan, metode estimasi, bikin ini ada KDB, koefisien dasar bangunan, ruang hijau, lantai bangunan, dan lain-lain gitu ya. Ini sebutnya. Ini ada RAB-nya, kesimpulan, dan lain-lain. Saya tunjukin dulu, nanti pelan-pelan saya kasih ini lokasinya dia, gitu ya. Mau bikin kasih gitu ya. Proyeknya lah, dan dia plot sendiri, kondisi jalan, ini RTH, ruang hijau, kemudian slotnya, slotnya kayak gitu, dibikin begitu. Ada vilanya juga, kompetitor, ini kompetitor di sekitar kawasan. Di kompetitor ini mesti ada biaya-biayanya juga, dijual berapa gitu ya. Itu ada kompetitor misalnya. Oke, harga jual per meter persegi di situ. Kemudian nanti RAB perhitungan. Terus ini dia rumah ada dua ya, rumah satu tingkat dan dua tingkat. Kenapa ada dua? Karena biar tahu perbedaan antara rumah satu tingkat dan dua tingkat. Karena kita ada berempat orang, jadi dua orangnya satu tingkat, dua yang eh, satu tingkat gitu. Panduannya nanti saya kasih, itu nanti kita menggunakan ASP yang dari PUPR yang terakhir ya, tahun 2023 ya. Nah ini udah perhitungannya. Nanti terakhir akan membuat cash flow. Cash flow-nya ada berapa skenario? Satu, skenario dua, dan kemudian terakhir kelayakan. Itu ya kurang lebihnya yang harus jadi PR juga buat eh, tim masing-masing kelompok ya. Oke, Oke. Jadi kalau dalam satu proyek itu sebetulnya kan kita bangun proyek itu harus kita lihat kita nih posisinya kalau kontraktor tuh suruh kerja doang kan, mau kerja gitu. Itu oke juga, tapi kontraktor juga sebetulnya kan juga sama, dia ngelihat proyek itu layak nggak, untung atau tidak kan gitu. Nah dia juga ngitung RAB dan itu kan kelayakan udah dapat keuntungan atau tidak kan dia harus hitung. Kalau dia ada untung berarti kan layak proyeknya. Ya. Nah kalau ini levelnya di atas itu lagi. Jadi di atas itu di mana kalau si proyek yang bikin proyek gitu, kayak di Bakriland gitu, itu yang bikin proyek. Kita Podomoro atau bikin kawasan Pantai Indah, Kapuk, misalnya kayak gitu-gitu ya. Atau bikin proyek gedung, atau bikin proyek perumahan, atau apalah, pabrik, dan lain-lain. Itu mengestimasi proyek layaknya itu dari awal. Gitu. Kalau proyek itu memang
layak untuk dijalankan atau tidak. Begitu sih sebetulnya. Rencananya kita mau belajar ke arah sana. Ya. Nah, Pak, untuk itu saya coba kasih contoh dulu, ya, yang ini, yang contohnya dulu ya. Misalnya contohnya begini. Ini pertama kita namanya land offering ya. Land offering itu penawaran lahan gitu. Kan kita kalau membuat satu proyek itu dia mesti ada lahannya kan. Nah, lahan itu ibarat kayak kan pas sebelum kita mulai melakukan suatu pekerjaan atau pembangunan itu kan kita harus punya lahan. Di lahan ini kan ada penawaran kan. Penawaran lahan tuh dia kita harus melihat dari sisi harga kan gitu. Nah, misal contoh ini di Citra Green Dalu ya, contoh di Bandung. Bisa kita lihat, nanti kalian boleh lihat di Google juga nggak masalah ya, sumbernya dari Google, karena ini kan cuma latihan ya. Kalau yang sebenarnya proyek nggak bisa ya, harus dikunjungi benar-benar, lahannya bisa dikunjungi, mesti dilihat dan dipetakan gitu seperti itu. Misalnya kita punya lahan sekitar ada 4 hektar dan 7 hektar. Kondisinya seperti apa? Kondisinya clear and clean. Clear and clean itu maksudnya gimana? Itu nggak ada penguasaan lahan, tidak ada premanisme di situ, tidak ada posisinya, nggak ada semak belukar, nggak ada hutan, dia sudah clear and clean itu bagus. Nah itu dan dicatat juga proyek kita itu kenapa begitu? Karena kita harus melihat kalau kondisinya itu misalnya masih hutan, masih banyak pohon-pohon, berarti kan kita perlu pembiayaan nanti land clearing untuk kondisi yang clear and clean. Nah, status lahan itu juga macam-macam. Ada yang dia masalah, tidak masalah, dan itu masuk ke kategori clear juga. Anggaplah kita tidak bermain di ranah hukum tadi, semuanya sudah selesai, cuma kita melihat kondisi lahan itu seperti apa, apakah padat penduduk, atau perlu pembebasan lahan, atau kosong, atau seperti apa. Nah, itu harus kita definisikan dulu, karena kaitan nanti dengan penetapan anggaran biaya yang harus kita keluarkan pada saat pembebasan lahan. Oke? Nah, kemudian, misalnya kita mau bikin rencana, mau bikin hotel gitu ya, atau apartemen gitu ya. Ini contoh aja gitu. Berarti kita harus melihat juga batas ketinggian bangunan. Batas ketinggian bangunan kita itu kondisinya seperti apa. Nah, nanti itu biasanya ada di tata kota. Di tata kota itu nanti ada batas ketinggian lantai dari satu kawasan yang mau kita bangun. Dan itu memang nggak bisa kita naikin lagi, kecuali kita harus investasi ke pihak Pemda. Karena kaitannya dengan skyline daripada kota kan gitu. Apalagi pembangunan kota yang berada di wilayah dekat airport, misalnya itu nggak bisa lebih tinggi. Ada juga yang tempat lain, misalnya kayak di wilayah tertentu, misalnya di Bali, misalnya gitu, itu nggak bisa kita bangun di atas 4 lantai atau tinggi lebih tinggi dari pura gitu, misalnya itu nggak bermasalah juga. Kenapa kita harus bangun tinggi? Misal kalau kita mau bikin apartemen misalnya, atau bikin hotel, kenapa jadi masalah? Kenapa ketinggian itu jadi masalah dalam estimasi rekayasa proyek? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Pada tidur ya. Kok online ini baik pada tidur?
ada Noko, ada Dita, Arnoko dan Dita, ada Raffi, Rashid, ada Beril, ada Yogo, Akbar, kami juga nih, ada Yuli. Kenapa kita mengestimasi proyek ini? Kita concern banget sama ketinggian gitu. Hubungannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Bukannya akan Karena salah satu dapat penyebab mempengaruhi aspek pekerjaan Pak. Kenapa? Aspek pekerjaan? Dapat mempengaruhi ke pekerjaannya Pak, ke beberapa aspek pekerjaan. Iya, benar aspeknya. Tapi apanya gitu? keselamatan tadi, sama ya, Pak. kenapa itu? Keselamatan sama alat-alatnya. Keselamatan. Iya. Ke metode kerja Pak. Untuk kerja iya semua. Tapi kaitan dengan pelajaran kita itu di estimasi rekayasa proyek. Apa? Kolomnya yang berubah, Pak. Durasi Pak. Ya, tadi volume benar. Volume. Kalau durasi itu perencanaan kan? Perencanaan ya berubah pasti ya. Tapi hubungan dengan pelajaran kita ini kan estimasi rekayasa proyek. Itu berhubungan dengan volume benar. Nah, dia semakin tinggi, dia volumenya semakin banyak kan? Berarti biayanya semakin banyak kan, besar ya. Tapi hubungannya dengan kelayakan apa? Tahu nggak? Layak atau tidak? Misalnya kita mau jual apartemen deh. Hubungan terkait kelayakannya deh. Estimasi biaya gimana, Pak? Estimasi biaya maksudnya mana? Memang estimasi biaya. Kita mau estimasi biaya kan? Betul tuh, estimasi biaya. Tapi apanya gitu? Misalnya kita mau jual apartemen nih, kita bikin apartemen atau hotel. Kalau semakin tinggi kan, berarti kan unit yang dibikin semakin banyak kan? Masuk akal ya? Iya kan? Bisa kita bikin apartemen nih, kita mau jual. Kalau kita bikin makin tinggi, berarti unit apartemennya semakin banyak atau semakin kurang? Makin banyak, Pak. Makin banyak Pak. Semakin banyak. Oke. Semakin banyak, berarti kan semakin banyak yang bisa kita jual. Ya? Iya nggak sih? Iya, benar. Nah, kita hitung semakin kita banyak jual nih, kan berarti semakin banyak kita jual, semakin banyak keuntungannya kan gitu ya. Tapi kalau dia itu bangunannya semakin kecil, semakin pendek, nggak tinggi gitu, ya kan? Terus unitnya cuma sedikit, berarti kan yang kita jual jumlahnya cuma juga sedikit kan gitu ya, iya kan? Gitu. Iya Pak. Nah, kalau misalnya tanahnya kita beli itu mahal, tanahnya kita beli mahal ya, tanah itu masuk dari land offering tadi kan. Nah, tanah itu kita beli mahal, terus kita bikin bangunan lagi, terus kita jual. Hitungannya misalnya harusnya kita dapat misalnya 100 unit gitu. Terus kemudian kita nggak bisa bikin 100 unit karena lantainya nggak tinggi gitu. Terus ternyata kita hanya bisa bikin 30 unit gitu. Artinya kan beban kita membeli tanah tadi dengan biaya-biaya pembangunan lain itu kan harus dibebankan kepada 30 unit. Ya kan gitu. Nah, itu yang terjadi di Bali itu. Di Bali kan tanah mahal. Tapi bangunnya nggak bisa tinggi-tinggi dia. Pokoknya bisa 4 lantai gitu. Terus tinggi. Nah, akhirnya beban misalnya hotel gitu ya, atau barang tempat tinggal di yang itu jadi mahal. Kenapa? Karena harga tanahnya juga mahal. Nggak bisa jual banyak gitu.
nggak bisa tinggi-tinggi kan, seperti itu. Nah, sama kalau kayak di Jakarta kita bangun apartemen atau hotel, kalau jumlah unitnya sedikit, terus harga tanahnya mahal, berarti kan itu unit yang harus kita jual atau kita sewakan itu kan akan jadi lebih mahal. Seperti itu. Kalian kebayang nggak ya? Kebayang nggak sih? Bingung. Nyambung nggak sih? Kalian? Connect nggak? Bayang Pak. Nyambung Pak, paham. Paham ya? Gitu. Jadi kita udah bisa mengestimasi, oh di sini tuh harganya harus sekian gitu, kita jual tuh atau kita sewakan hotel gitu atau apapun segitu tuh. Nah, bisa tuh kita sewakan sekian gitu karena ketinggiannya juga terbatas gitu. Jumlah unitnya sedikit, sementara biaya yang kita keluarkan sekian. Dan itu kita bisa hitung balik modalnya berapa tahun. Gitu. Namanya payback. Payback itu ada pengembalian modal. Nanti kita belajar itu ya. Gitu. Makanya perlunya ini batas ketinggian bangunan. Nanti ada sesi sendiri di kita untuk belajar. Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, ada juga namanya KDB atau koefisien dasar bangunan. Koefisien dasar bangunan ini juga samanya luas tapak bangunan. Ya. Itu nanti saya jelaskan. Ini saya jelaskan tersendiri nanti. Anggap ini nantilah kita ya. Nanti saya jelasin di sesi mungkin minggu depan gitu. Ini aksesnya nih Dago. Ini contoh sebelumnya aja ya. Lokasinya kalian boleh ambil di mana aja. Yang kalian mau bikin targetnya apa? Perumahan memang, perumahan sederhana menengah, perumahan subsidi. Nah, bisa juga, boleh. Akan. Mungkin batas-batas lokasi proyeknya seperti apa, batas-batas lahannya di mana, ya, posisinya. Kemudian ini contohnya aja ya. Ini. Terus aksesibilitasnya apa aja? Tambah aksesibilitasnya di mana aja? Jalan tol, terus tempat-tempat yang menarik di sini itu apa, berapa kilometer, kemudian nanti akses jalannya bagaimana. Nah, ini kalian boleh pakai Google juga masalah. Ya, bisa. Kemudian harga lahan di sekitar sana itu berapa dijualnya. Kalian nggak mesti ke sana, nggak apa-apa. Kalian googling aja daerah sekitar sana itu berapa harga per meter perseginya. Jadi kalau harga per meter perseginya itu sesuai dengan harga yang kalian akan masukkan, karena harga pembelian lahan itu kan harus masukkan ke dalam RAB proyek itu, dalam pembelian lahan. Nah, lahan juga nanti kita akan diskusikan karena lahan itu bisa dibayar dicicil tahun pertama, kedua, ketiga, atau keempat, dan seterusnya, ya. Gitu. Tapi harga lahannya berapa? Kalau misalnya harga lahan kita beli 1 juta per meter. Artinya kita nggak mungkin kita menjualnya 1 juta gitu. Pasti kita menjual minimal 2 kalinya. Kalau di properti ya. Kalau sekarang kan properti agak turun ya. Karena sejak COVID itu properti itu sangat drastis turunnya. Kalau dulu sebelum COVID, properti itu kenaikannya per tahun itu sekitar 20%. Jadi kalau kamu di lahan atau di rumah gitu ya, di Jawa ini lah Jabodetabek, ya, itu kenaikan rata-rata sekitar 15 hingga 20, rata-rata hampir 19-20% per tahunnya gitu. Nah, sejak COVID, nah itu jatuh banget. Walaupun permintaan rumah tinggi, tapi daya beli kurang. Tapi orang masih butuh tempat tinggal, tapi jadi orang banyak sewa kan, belum mampu untuk membeli rumah. Gitu. Nah di Indonesia tuh kalau nanti ekonominya mulai membaik, ya mudah-mudahan bisa membaik, properti itu juga akan naik lagi. Gitu. Kalau balik lagi guys tadi, harga tanah tadi, kita kan akan lihat proyek kita tuh kita beli misalnya harusnya di sana sekitar 1 juta. Tapi ternyata kita mau beli harga 1,5 juta, harga yang tanah yang ditawarkan. Artinya kita tuh rugi 500.000 gitu, per meter persegi gitu sebenarnya. Nah, harganya di atas rata-rata harga pasar. Gitu. Jadi salah itu sebenarnya. Kalau di atas itu harganya kan harus mengembalikan lagi penjualannya 1 unit rumah per meter persegi tanahnya kita jual berapa. Gitu. Nah itu jatuhnya agak rumit kalau harganya dari situ. Karena nanti hitungan terakhir adalah profit kan. Nah profit dari si
proyek kita tuh berapa kan gitu untungannya gitu. Tapi kalau kita udah di awal salah, berarti kan kita rugi gitu. Kalau di properti itu keuntungan terbesar salah satunya dalam penguasaan lahan sebetulnya, kayak gitu ya. Dan kedua, kalian harus cari kompetitor di kawasan sekitar. Misalnya kita mau bikin perumahan tipe 36 atau 45 atau tipe berapapun 52. Nah, di sekitar kawasan kita itu ada perumahan apa aja di sana dan mereka jual berapa harganya per meter segini atau tipe sekian harganya berapa, tanah luas berapa, yang nanti kita bandingkan dengan proyek kita. Itu kan kompetitor kan. Apakah kita memang visible atau enggak nih proyek kita nih, kita lanjutkan. Kalau proyek kita ini nggak bagus, itu akan terlalu tinggi, susah untuk dijualnya kan. Kecuali kita punya hal yang menarik di dalam proyek kita. Kalau sama aja atau biasa aja gitu, dipastikan itu akan sulit sekali gitu lakunya kan gitu. Nah, kalau kalian biasa di teknik sipil, kalian belajar bagaimana menghitung struktur, bagaimana kekuatan baja, bagaimana beton dan lain-lain. Nah, di estimasi rekayasa proyek ini kalian menghitung bagaimana mengolah proyeknya tapi dari sisi keuangannya. Sebenarnya begitu sih. Ada bisnisnya juga, ngitung biayanya, ngitung biaya proyeknya, ngitung pengembalian modalnya, seperti itu gitu. Nah, kita itu sebetulnya di sipil engineering itu selama ini kan sering ngebangun gitu ya. Kelemahan kita kan sebetulnya pertama kita tuh nggak bisa mencari investornya, dan kita tuh susah ngejualnya. Memang bukan bidang kita jual, orang sales kan, marketing. Makanya kita penting tuh orang marketing. Betul. Marketing itu kan mereka bisa bikin strategi marketing. Tapi kita bisa menstrategikan bagaimana perhitungan bisnisnya gitu. Kita bikin hotel, bisa. Terus pola bisnis gimana bikin hotel itu kan? Kalau cuma bikin gedung bisa, tapi bagaimana si proyek itu bisa berjalan? Nah, itu tanda tanya juga. Karena proyek itu bisa jalan kalau ada modal kerja, ada modal investasi untuk bikin si hotelnya atau gedungnya kan. Tapi kan proyek kan dia harus berkelanjutan, artinya dia harus ada profit, keuntungan yang harus dia muter terus. Kalau enggak dia collab gitu. Kayak gitu. Nah, oke, ini udah clear ya semuanya ya. Harus ada kompetitornya juga. Lahan, harus ada kompetitor lahannya. Kemudian proyek, rumah, harus ada kompetitor rumahnya seperti apa. Ini lokasinya ini cuma sederhana aja, saya beri contohnya ya, untuk aksesnya seperti ini, nanti kalian lebih detailkan kembali, aksesnya seperti apa aja yang ada di sana, dan itu perlu kalian dalami lanjut, karena nanti ini terkait kelayakan dari proyek land offering-nya gitu, penawaran. Oke, nanti terakhir kalian bisa bikin SWOT-nya, strength-nya apa, weakness-nya apa, bentuknya bisa macam-macam, tapi harus ngelihat proyek itu layak atau tidaknya itu, namanya apa dan lain-lain. Karena urusannya nanti ketika kita udah mulai, kita udah beli lahannya tuh nanti bahkan kalau udah beli kan susah dijual lagi ya, sulit gitu. Jadi kondisinya harus benar-benar dipertimbangkan gitu, pembelian lahan proyek kan gitu. Nah, ini contoh kayak pendeskripsian lahan ya, lahannya seperti apa, kondisi gimana, bla 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 gitu ya. Kalau ada rumah yang digusur misalnya kan, berapa banyak rumah yang harus digusur sebenarnya begitu ya. Bisa kalian asumsi boleh, kalau itu boleh. Misalnya kalau proyek yang penggusuran begitu kan, kita harus hitung berapa sih per meter yang sudah nanti rugi kan gitu. Mendingan kita buat hitung di awal berapa sih asumsi yang harus kita bayar untuk segitu gitu. Mereka ini kan ganti rugi jatuhnya, harusnya ganti untung ya sekarang kan ya gitu. Nah, kita lihat foto existing-nya lahan yang kita bebaskan kan? Kalau kondisi kayak gini nih ya, ini posisinya udah banyak bersih kan, udah clean ya. Nah, kondisi yang begini kan, berarti kan mungkin kalau yang bersih rata ini kita nggak perlu banyak
pengeluaran biaya di awal pas ada proses persiapan proyek. Mungkin ada biaya pemetaan, biaya kecil sebagian, misalnya tidak terlalu besar gitu ya, seperti itu. Nah kita udah bisa menggambarkan pikirannya lahannya ini oke. Nah kalau kayak gini, ini kan lahannya banyak pohon-pohon gitu kan. Nah itu ini juga ada tanah berkontur gitu ya. Berarti kan ada kemungkinan dia butuh pekerjaan cut and fill tadi kan gitu ya. Berarti kan kemungkinan besar dia ada biaya di awal yang untuk galian timbunan, sama land clearing untuk penebangan pohon, bersihan lahan dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi udah tergambar gini ya. Apalagi kalau ada rumah penduduk, ada yang harus dibongkar dan lain sebagainya itu kita lihat ya. Ini contoh akses menuju lahan yang perlu kita lihat juga. Nanti kalau lebih detail kalau ini contoh doang ya. Ini contoh properti di sekitar lokasi yang jadi kompetitor yang untuk kawasan kita. Ada rata-rata tanah di sana berapa, kemudian perumahan di sana itu apa aja. Kalau tanah tuh macam-macam ya, ada sifatnya SHM, SKH milik, ada yang enggak gitu ya. Kalau kalian bisa asumsikan juga deh, mereka itu udah SHM misalnya. Terakhir kan harga penawaran lahan, land offering-nya itu sekitar 3,5 juta, 1,3 juta. Nah ini kalian masukkan, kalian masuk ke situ, terus masuk di RAB total dengan luas lahannya, dapatnya berapa. Itu jadi masuk di cash out, jadi kayak kita beli lahan. Tapi nanti di cash flow kita atur lagi, apakah kita beli lahannya di awal, tahun pertama, kedua, ketiga, atau dicicil atau seperti apa. Gitu ya. Pertama ini dulu. Seperti itu, contoh pertama. Yang lain juga kurang lebih sama ya, yang contoh yang lain. Yang ini ya, penolakan ini ya, ini juga sama, caranya juga sama, tapi ini sangat umum aja, tapi kalian harus lebih detail lagi ya, lokasi aksesnya gimana, ini kondisi lahannya, bentukan lahannya apa, punya properti lahan berapa. Nah ini kalian di Google-nya kalian tempelin ya, masa di screenshot gitu, taruh screenshot berapa harga tanah di sana, screenshot berapa, rata-rata berapa gitu. Ya susah kok. Karena ini kan cuma latihan. Tapi kalau yang bentuknya kalian mesti survei ke sana, ada survei untuk bebasin lahan tuh harganya berapa sih di sekitar kayak begitu ya. Nah ini memang untuk dapetin angka ini kan dia memang mesti mengunjungi kawasan itu, survei lahan ya. Kan ini layak diakuisisi. Terus jadinya apa, potensinya apa perumahan yang dilengkapi sarana komersil berupa ruko, ya gitu ya. Nah rukonya 2 tingkat nih, rumah 1 tingkat. Bisa juga kalian bikin gitu. Ruko tapi bangunnya ada 2. Pokoknya intinya harus ada 1 tingkat, ada 2 tingkat. Ruko biasanya 2 tingkat. Ini cara perhitungan finansialnya bisa. Oke. Kemudian sudah. Oke. Ini.
Oke. Nah, ini juga sama ya, ini juga kondisinya begitu, kurang lebih sama lah ya. Intinya seperti itu. Untuk periode awal ini sangat sederhana yang ini ya. Nanti harus lebih detail lagi. Itu yang land offering. Kalian bisa diskusikan dulu sama teman-teman nanti. Itu untuk tahap pertama itu yang land offering itu kalian mau proyek di mana? Jenis proyeknya apa? Mau perumahan tuh boleh perumahan menengah, mewah, atau subsidi gitu ya. Nah itu bisa didiskusikan. Ada yang mau tanya? Oh iya Pak, Nggak ada? saya ingin tanya Pak. Ya. Berarti kan itu nanti kita juga buat desain AutoCAD buat perhitungan volumenya ya Pak. Itu apakah cuma denahnya aja atau ada tampak juga Pak? Kalau mau bikin sendiri boleh, kalau mau ngambil dari internet juga boleh. Oh berarti nggak apa-apa Pak kita pakai referensi yang ada di internet. Boleh. Tapi Apa nanti Pak? ngitung volumenya beneran. Harus beneran. Ngitung RAB-nya. Oke Pak, siap. Tapi kalau mau bikin sendiri boleh. Ngambil yang udah ada boleh. Bikin 1 tingkat dan 2 tingkat. Gampang kan? Tapi ngitungnya harus pakai runutan KHSP. Nanti harga satuan nanti saya jelasin runutannya gitu. Tapi sekarang tugasnya land offering dulu. Land offering kalian diskusi dulu, kalian mau buat proyek seperti apa. Gitu. Buat sebagus-bagusnya Pak. Sebaik-baiknya nilainya tuh nggak ada. Nilainya cuma dari proyek itu aja. Selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya gitu. Nanti kita tahap 1 kan sampai ke RAB tahap pertama. Nanti saya sampaikan teorinya, dikit nanti ada kelompoknya presentasi progres tahap 1 apa. Jadi saya sampaikan teorinya, nanti ada lagi kelompok yang setelah itu kalian sampaikan progres kelompok berikutnya, seterusnya dan seterusnya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu proyek kita. Ini kelihatan sederhana, tapi sebetulnya tiap semester tuh banyak yang hampir nggak selesai loh. Karena itu tadi, Pak, banyak tugas yang lain juga kan ya. Tapi karena mata kuliah ini kan nggak ada ujiannya. Ujiannya ya nilai tugas itu. Itu masalahnya. Jadi kalau nggak ada tugasnya masuk, ya dia nggak ada nilainya. Tapi kalau mau desain rumah sendiri, site plan sendiri juga nggak apa-apa. Di site plan rumah yang mau dibuat kayak gimana, rumahnya desainnya gimana. Ada lagi yang mau tanya? Kalau kalau nanti per minggunya progres yang disampaikan itu nggak mesti langsung selesai, nggak mesti. Tapi harus ada progres gitu. Saya kelompok 1, apa progres yang pertama? Ini udah sampai ini, nyari ini, bla bla bla, kamu paparkan. Terus kelompok 2, terus lanjut lagi minggu depannya kelompok 3, kayak gitu. Jadi harus berprogres intinya gitu. Nah, jangan lupa laporannya. Sambil berjalan kita juga belajar hitungannya. Karena kalau kita cuma teori, ya kayak gini, kalian dia banyak.
Kalau kita langsung kerjaan, project, nanti kalian langsung hitung soal. Jadi kalau kalian ngerjain, pasti kalian bisa. Kalau nggak ngerjain, pasti nggak bisa. Gitu sih. Nanti ketahuan pas waktu laporan projectnya. Di dalam proyek itu kan kelihatan kok. Hitungannya benar atau enggak. Kan jadi besar, atau kecil, dan ada pertanyaan? Pak, kalau gitu minggu depan udah disampaikan tugas kelompoknya atau belum, Pak? Pagas. Sampai kenapa? Enggak? Kan kata Bapak tiap minggu nanti kan ada disampaikan ke Bapak Ya. ininya udah sampai mana. Itu minggu depan udah mulai disampaikan apa belum? Iya, kalau ada lebih bagus. Pertama apa? Misalnya tahap pertama kalian rencana mau bikin apa nih? Perumahan menengah. Lokasinya di mana? Kira-kira di mana nih posisinya di mana lah gitu, bisa di Karawang kayak atau di mana gitu. Bogor atau terserah lokasinya di mana gitu. Kira-kira di sini baru rencana kita mau apa gitu. Kita udah rembukan mau bikin apa gitu-gitu. Bisa kira-kira aksesnya belum lengkap memang, tapi udah ada apa inisiasi awal gitu. Kayak gitu. Ada lagi lain? Pak, yang tadi Bapak sampaikan bisa diupload di BIK. Yang mana? Tadi? Oh, contohnya ya boleh. Tapi itu contoh doang ya, harus lebih lengkap dari itu. Kayak gitu. Nanti saya kasih contoh-contoh banyak, kasih buku, kasih buku RAB, kasih buku urutan perhitungan, saya kasih contoh. Semua saya kasih. Tinggal dikerjain sih sebenarnya, dikerjakan aja. Tuh. Nah, karena kita gimana? Lanjut. Ya. Enggak, Pak. Makasih. Oh ya. Jadi tinggal tahap awalnya kalian cari itu dulu, land offering-nya dulu seperti apa gitu. Itu dulu sih. Jadi bisa ketahuan tuh like atau tidaknya proyeknya gitu. Kalau perumahan itu kan sebenarnya kayak itu nggak mesti mewah juga nggak apa-apa. Yang penting kan bisa laku kan. Pasti gitu. Cepat jualnya kan. Kalau perumahan mewah bagus, tapi lama jualnya, susah lakunya. Ya, tapi tergantung pengembalian modalnya baik modal nggak kan. Itu dalam hitungan cash flow-nya. Kalau cash flow-nya bisa masuk ya nggak apa-apa. Berapa unit. Gitu. Kalau kalian bikin RAB gedung susah, lama selesai. Ini aja bikin rumah aja kadang banyak nggak selesai. RAB jembatan, ya cuma gitu kan. Kalau jembatan nggak ada pengembalian modal, kalau kontraktor mungkin ada untung ya. Tapi kalau yang investasi nggak ada. Tapi kalau kawasan boleh, kawasan nanti kan jembatan jadi cost kan, bukan profit. Gitu. Tapi beban bikin jalan, bikin jembatan itu dibebankan untuk ke unit-unit rumah aja. Jadi semakin kita bagus, misalnya kita bikin komplek gitu ya, perumahan bagus gitu kayak Sumarekon gitu ya, atau kayak Citraland gitu. Dia kan luarnya kan bagus ya, misalnya dia punya taman, jalan. Nah, sebetulnya beban biaya oleh perhitungan bikin jalan, bikin taman itu dibebankan oleh unit rumah. Jadi unit rumahnya itu jadinya lebih mahal. Kenapa? Karena biaya bikin jalan, bikin taman, bikin air terjun atau apa namanya air itu atau bikin gate yang bagus gitu, itu dibebankan oleh masing-masing rumah. Jadinya sama aja, kayak gitu. Ini gitu. Karena kalau nggak gitu kan gimana balik modalnya si developernya kan? Dia pasti ngejar keuntungan gitu. Seperti itu sih. Sederhananya, kira-kira kayak gitu.
Ada lagi yang mau tanya? Katanya Salwa nggak ada? Ya, udah ngerti? Untuk kelompok gimana Pak? Kelompok nanti silakan masing-masing ya, dibagi, dipikirkan gitu masing-masing. Ya. Tapi untuk tugas satunya kira-kira udah bisa ditangkap belum? Paham, Pak. Nah, itu. Nanti pasti ada perbaikan sih. Setiap paparan nanti ini kurang ini kurang ini, nanti tambah lagi kayak gitu. Iya. Oke, seperti itu tahap awalnya sambil jalan ya. Kita sambil teorinya, karena teori nanti membosankan juga. Kalau nanti kalian langsung terjun ke proyek. Tapi sambil jalan saya kasih teorinya. Nah, kalau di tempat lain itu belajar cuma RAB ya, rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya ini sebetulnya memang diperlukan kalau kita ngitung berapa sih biaya proyek kan gitu. Itu biaya proyek tok aja. Tapi kalau estimasi rekayasa proyek, kita mau estimate kan, estimasi proyek itu bisa berapa biayanya, atau proyek itu untung atau tidak gitu, atau layak atau tidak. Sebetulnya begitu. Tapi kalau cuma biar rencana anggaran, kita nggak memprediksi dia kelayakan proyeknya. Tapi kita hanya ngitung nilainya aja. Itu bedanya begitu. Nah, kalau kita ngitung RAB, pasti kan kita katakan volumenya. Kita bikin RAB yang rencana anggaran biaya, sebetulnya masing-masing kontraktor, owner, konsultan ngitung RAB-nya beda-beda. Maksudnya gini, kalau owner dia ngitung RAB, dia bikin RAB untuk dia tahu berapa sih dana yang perlu dihabiskan untuk membangun proyek itu kan gitu. Dari pihak owner ya, atau developer kayak tadi kita mau jadi developer tadi kan. Berapa total biayanya gitu yang perlu kita bayar. Di sisi konsultan ngitung RAB-nya kan itu menjadi HPS atau harga perkiraan sendiri untuk ditenderkan. Di angkanya berapa sih untuk kita tenderkan? Ya. Tapi kalau untuk kontraktor, dia ngitung berapa sih harga yang harus dia submit untuk dia ikut tender kan? Itu pertama. Kedua, untuk kontraktor kan dia hitungnya berapa profit yang dia dapat dari hasil pekerjaan itu. Gitu. Jadi kontraktor punya dua RAB. Satu RAB yang untuk tender, satu lagi RAB yang hitungan profitnya dia. Tujuan RAB itu dari sisi berbagai sisi kepentingan yang terlibat di proyek itu beda-beda. Jadi kalau RAB kan dia nggak ngitung pengembalian modal. Tapi kalau kita bikin estimasi rekayasa proyek secara estimasi dan keseluruhan, ada cash flow, ada pengembalian modal. Tuh. Berapa tahun nih balik modalnya? Gitu. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tuh. Kalau yang punya proyek kan pengennya modalnya cepat balik atau lama balik? Cepat balik. Cepat balik. Nah, makanya kalau kalian ngitung nih, suatu perumahan nanti, kalau bikin perumahan, wah, baliknya misal 15 tahun gitu. Lama kan? Walaupun pada dasarnya ada proyek yang lama ya, 10 tahun. Tapi mereka bikin bertahap, ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan seterusnya. Gitu. Jadi bertahap. Tahap 1 dia sekian unit gitu, dia jual. Gitu. Sold out, baru dia bikin lagi tahap 2, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, memang di dalam perjalanannya nanti ada kenaikan berapa harga tanah. Tanah tuh naik setiap tahun. Kayaknya tanah nggak pernah turun di tiap tahun. Itu naik lagi. Kayak harga emas aja. Jadi tanah tuh di Indonesia tuh naik gitu.
Nah, dia properti tahu dia akan menaikkan angka penjualan di tahun berikutnya kan. Dia nggak akan jual murah di harga yang sama di tahun sebelumnya. Jadi mengestimasi seperti itu sebenarnya. Secara detailnya nanti kalau di proyek begitu juga. Jadi ada variasi nilai angka unit rumah yang dijual di tahun ini dan tahun depan itu berbeda. Tapi kalau kita cuma nyusun RAB toh, RAB nggak ada itu kan baik modal atau apa itu nggak ada. Hitung aja RAB biasa kayak gitu. Gitu. Ya. Nah, tadi udah saya jelasin ya. Kalau RAB itu kan dibikin tuh oleh si prinsipal atau si pemilik, owner, kontraktor, konsultan. Konsultan bikin tuh, itu kan kita belajar MK kemarin udah clear. Kalau konsultan bikin untuk buat tender kan. Terus si pemilik, owner ingin tahu berapa biaya yang harus dia keluarkan untuk proyek itu. Bagi kontraktor, tentu dia ikut tender. Kedua, berapa profit yang harus dia kejar untuk dia untungkan. Untuk bikin RAB juga banyak perkembangan. Dasarnya kalau RAB kita kan ada peraturan, misalnya di PUPR tuh ada ASBN harga satuan. Harga satuan itu nanti kita bikin berdasarkan nanti ada katalog. Nah ini yang KP nih, yang baru KP. Ada yang KP-nya di sebagai QS atau estimator nggak? Ada punya harga katalog yang sekarang nggak? Ada yang punya? Biasanya kalau KP ditempatkan di situ dia punya harga satuan. Ada yang punya nggak? Sebetulnya kalau di angkatan 2022 belum ada yang jadi QS, Pak. Oh, nggak Kebanyakan ada. jadi QC dan ya. Oh, oke. Nggak ada ya. Nah, kalau gitu pakai yang kayak gini yang saya tunjukin. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ada tulisnya analisis harga satuan ya? Ada. Ada? Ada, Pak. Oke. Ini tapi tahunnya beda nih. Saya nggak punya yang terbaru. Yang terbaru kadang baru beli. Nah, jadi kerjaan-kerjaan itu tuh di tiap tahun tuh setiap Pemda itu mengeluarkan katalog yang berbeda-beda gitu. Jadi tiap tahun bisa Jakarta mengeluarkan tuh harga satu pekerjaan untuk wilayah Jakarta. Jadi kan tahun berapa? Dari tahunnya nih. Jadi nah kalau tahunnya itu nanti masuk di tahun 2024. Berarti ini kan 2025. Berarti kan 1 tahun kan? Berarti kamu angkanya harus ngambil inflasi tambahan. Inflasi kan misalnya 5, kita cek di internet inflasi loh 3%, 4%, atau 5% per tahun kan. Kalian naikin angkanya gitu. Nggak bisa lagi pakai angka yang tahun ini gitu. Ini tahun berapa? Kan ini bahan kan ada angka kan biaya nih sini. Nah ini tahun di depan kita lihat tahun. Setiap wilayah beda-beda ya. Misalnya di Kalimantan beda, nanti di Sulawesi beda. Ini tahun 2022. Gitu. Nah, jadi kalian naikin nih, sekarang 2025, berarti naikkan 3 kali inflasi. Setahun itu 3%, berarti 3% kali 3, berarti 6%. Gitu. Dari angka harganya. Kalau harganya 100 rupiah misalnya, inflasinya 3%. Berarti 3% kali 100 kan 3 rupiah. Kali 3, berarti kan 9. Berarti harganya dari 100 jadi 109 rupiah. Kayak gitu. Jadi nilai dari materialnya itu sekarang udah nggak segini lagi. Kayak gitu ya, paham nggak?
Kecuali kalian punya angka yang tahun sekarang. Kalau saya nggak punya soal. Bisa dimengerti? Bisa. Pak. Oke, paham ya? Baik, sini lagi. Nah, kalau konsultan untuk misalnya Pemda gitu. Pemda itu dia kalau kalian di Pemda atau kalian di kementerian atau kalian di PU misalnya gitu, atau dinas PU atau dinas lain-lainnya, kalian posisinya di owner ya. Nah, di owner kalian kan patokannya adalah harga material yang tadi yang saya sampaikan yang dikeluarkan oleh masing-masing Pemda. Pemda setiap tahun mensurvei harga material dan mengeluarkan di angka tertentu di awal tahun biasanya. Di awal tahun untuk misalnya tahun sekarang 2025, tahun depan 2026 berarti dia mengeluarkan nanti di Januari 2026 gitu. Untuk nilai proyek yang kita hitung di tahun 2026 gitu. Nah, misalnya Pemda itu punya proyek rencana proyek tahun 2026. Terus kamu tahu sekarang proyeknya itu di tahun 2025. Berarti kamu harus menghitung si angka material dan jasa di tahun 2026. Gitu ya. Berarti inflasi setahun di tahun depan. Gitu. Tapi kalau proyeknya kamu 2025, misalnya kamu dapat proyek nanti di bulan November gitu, Oktober, November, berarti kamu harus hitung pakai angka tahun 2025. Gitu. Karena kalian posisinya di Pemda atau di posisi owner, berarti kalian pakai patokan yang dikeluarkan oleh Pemda tadi, harga dan volumenya, harga satuan itu pakai yang ada di PUPR. PUPR nanti ada angka koefisien, nanti saya kasih juga, saya jelasin koefisien untuk perhitungan dari jasa ataupun material. Itu bisa 1 meter kubik beton misalnya. Nah, itu ada koefisiennya. Kita pakai ASP di PUPR tahun 2003 ya. Nah, itu 2004. Nah, itu dia udah clear di situ karena posisi kalian adalah owner gitu ya atau Pemda. Nah, di kuliah kita ini kalian posisinya pakai angka itu gitu kan, angka kontraktor ya. Kalau kontraktor beda, karena kontraktor dia bisa dapat material beda-beda. Karena kan kalau kalian masih kita belajar teknologi bahan gitu ya. Nah, kontraktor tuh dia punya supplier sendiri, dia punya angka sendiri. Kalau pasir dia per meter kubik biasanya di pasaran di angka tabel dari Pemda itu sekian, dia mungkin beda. Dia bisa jauh di bawah gitu angkanya gitu. Karena dia pasti nyari angka yang lebih murah. Nah, itu nggak bisa dipakai di dalam apa kuliah kita. Itu pasti ketahuan. Setiap ada yang kuliah saya itu kadang ada orang coba pakai punya proyek siapa gitu, ditaruhnya dipakai di kuliah ini tuh pasti ketahuan sama saya. Karena saya tahu banget gitu. Itu punya orang gitu mungkin. Karena cara perhitungannya berbeda, posisinya juga berbeda. Urutannya beda. Kalau di proyek itu dia main tembakan langsung bisa, tapi dia berdasarkan feeling perkiraan dia, bukan urutan teoretikal gitu. Bisa digunakan bisa, tapi karena dia udah pengalamannya berdasarkan angkanya segitu gitu. Tapi angkanya secara teoretikal nggak segitu gitu sebenarnya. Oke ya. Jadi baiknya kalian ikut aja urutan yang sudah ditetapkan. Nanti cara ngurut ngitung RAB-nya saya kasih. Kayak gitu ya. Karena kita posisi nanti di posisi owner, makanya kita ngitung sesuai urutan yang udah disiapkan di ASP untuk PUPR dan angka yang udah disiapkan. Tapi kalau misalnya kalian proyeknya misalnya ada di Bandung, kalau kalian bisa dapatkan harga satuan Bandung, itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, kalian asumsikan pakai angka yang tadi di Jakarta yang nanti saya kasih. Gitu. Atau misalnya Kalimantan atau apa, itu angkanya beda. Sebenarnya beda angkanya. Tapi ya karena nggak ada yang punya kan ya. Jadi ya pakai angka yang saya kasih, yang tadi saya kasih saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Clear ya? Oke, ini teori tadi. Nah, ini teoritikanya ya bagi pemilik itu apa aja. Dia membantu untuk mungkin biaya investasi modal ya Bu juga. Nah, ini yang makanya kalian harus cari yang lahan itu. Semakin lahannya murah, nanti kan lahannya bisa kita cicil atau kita itu ada berapa skenario pembebasan lahan. Karena lahan itu bisa sampai 20% nilai proyek ya. Kalau 20% itu angkanya cukup lumayan tinggi. Makanya rumah murah itu sulit karena lahannya juga mahal kalau di sekitar kota. Jadi kalian nyari lahan yang jauh kan, karena lahannya murah. Nanti kalian bisa ketahui tuh di cash flow-nya sih. Tuh. Kalau kalian taruh cash flow di pertama, bayar di awal tuh udah berat banget, itu bisa bangkrut juga. Karena udah habis modal di awal gitu. Jadi ibaratnya kita udah habis beli bahan gitu. Untuk bikin yang lain nggak bisa. Kayaknya itu harus dirancang cash flow-nya di proyek itu. Maka perlu banget si pihak owner tuh untuk melihat apa disebut dengan kelayakan proyeknya. Kalau proyeknya untungnya kurang gitu ya, nah itu susah. Jadinya mau kita balik modalnya lama dan sulit juga kan. Gitu sih. Kalau saya pikir kalau semakin cepat semakin bagus lah, gitu ya. Itu sih. Ini di posisi owner nih, kita bisa bikin berapa banyak proyek. Segini, kita udah ngamati satu kawasan, tempat. Kita bikin estimasinya, gitu. Taunya nggak layak itu dengan catatan ya. Catatan gini, nggak layak bagi kita yang support gitu. Karena nanti kita ngitung nih dengan leverage, maksud kita bisa dengan hutang juga gitu. Hutang itu dengan perbankan. Perbankan ada biaya modal, biaya bunga. Jadi biaya bunganya berapa yang harus dibayar per tahun. Nah itu kan kita hitung tuh bunganya berapa. Kemudian nanti kalau kita ada investor misalnya, kita pasti masih punya modal juga. Modal kita berapa, pinjaman berapa. Nah kalau dia nggak layak, berarti nggak layak bagi kita kan. Tapi kalau ada investor lain yang mungkin mau, nah itu mungkin bisa. Catatannya begitu. Tapi mau nggak mau kan kita harus cari proyek lain lagi yang bisa layak buat kita, itu nyari lagi. Itu seterusnya ada seterusnya. Jadi ya sebenarnya sama lah. Pola bisnis juga gitu sih. Ininya. Kalau orang berbisnis gitu juga ya, misalnya kita jual ayam goreng misalnya gitu. Biaya modal ayam gorengnya, ayamnya berapa, gorengnya berapa, dijualnya berapa, balik modalnya berapa lama, nah, itu sama tuh. Di sipil juga sama sebetulnya arahnya. Cuma bedanya kalau di proyek besar kan dia menggunakan perbankan, ada pinjaman modal gitu, ya, kerja gitu. Itu eh, harus kita hitung. Selain itu RAB-nya, RAB-nya biaya detail RAB. Ini bagi si prinsipal. Bagi konsultan tadi benar ya, udah nilai kelayakan harga penawaran untuk kita menseleksi si kontraktor. Nah, kemudian yes, sebentar ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Apa tadi ya? Bagi konsultan tuh dia ngeliat layak, udah milih nih kontraktor mana yang cocok, yang secara teknikalnya oke, track recordnya oke, terus harganya oke. Yang kedua kan, tentu dia kan ngecek kemajuan proyek ya, untuk progres ya. Kalau yang udah belajar planning schedule pasti udah tahu harusnya. Kan kita monitor proyek kan. Nah itu salah satu dasarnya adalah dari RAB. Nah dari RAB kan ada bobot, bobotnya nanti dia ngitung pembobotan, nanti dia dapat beban bobot itu jadi ikut KS kan. Ini yang mungkin yang angkatannya Angga sama Wahyu udah tahu ya. Tapi angkatan yang di bawah mungkin dengerin aja dulu ya, karena hubungannya dengan pelajaran lain soal planning and scheduling. Oke, bagi kontraktor juga sama, dia pasti akan kepentingannya juga untuk submit tender kan, gitu kan, dan juga untuk pengendalian proyek. Nah, ini yang untuk bikin dia bikin kurva S-nya, bikin untuk estimasi berapa biayanya, kan gitu. Itu yang dia butuhkan untuk penyelesaian proyek itu. Kalau proyeknya terlambat harus bagaimana, nah itu kan RAB-nya. Begitu tuh. Jadi RAB ini juga pasti dibutuhkan gitu ya, untuk dalam proyek. Hampir semua proyek pasti butuh RAB lah. Bahkan kita bikin jual pisang goreng atau ayam goreng atau apapun gitu, itu pasti ada RAB juga, dihitung juga. Pasti dia ngitung biayanya berapa sih, jika ngitung pengembaliannya berapa lama dan seperti apa hitungannya kan gitu, kayak gitu ya. Oke, itu yang mau kita kan. Kemudian nanti kalau kita punya anggaran itu kan yang dianggarkan, anggaran yang dianggarkan. Kalau rencana biaya kan kapan uang itu akan dibayarkan ya. Nah kalau cash flow itu juga sama, perputaran uangnya seperti apa, arus kasnya seperti apa, itu bedanya begitu. Kamu punya anggaran nggak? Oh iya punya sekian, tapi rencana anggaran biayanya itu kapan, itu apa, cash flow-nya nanti masuk nggak, putarannya bagaimana. Jadi sebenarnya kalau proyek itu yang paling penting itu cash flow juga. Selain RAB, pengaturan keuangan itu penting. Jangankan untuk proyek ya, untuk diri kita aja perlu pengaturan keuangan ya. Misalkan pendapatan berapa gitu, terus pengeluaran harian berapa, pengaturan arus kas seperti itu. Jadi kalau kita bikin proyek begitu, ya kalau kita begitu, apalagi proyek kan sama ya. Karena proyek itu kan hampir banyak yang terlambat. Atau terlambat, akhirnya dia denda ataupun dia harus. Tapi ada juga yang nggak terlambat, ada track juga. Jadi anggaran yang diperuntukkan udah sesuai. Itu sih. Nah kita rencananya bikin RAB-nya dan cash flow-nya. Tuh. Kita di dalam tugas ini kan kita ada bikin FS ya. Bukan FS secara ini loh, jadi kayak FS-nya gitu. Kelayakan. Kira-kira proyek itu secara land offering itu nanti kayak gimana? Apa dia layak, nggak layak? Kita mau bangun seperti apa? Itu kita bisa hitung kan gitu ya. Gimana kalau kita menghitungnya itu secara detail gitu, sehingga kita bisa ngambil kesimpulan yang akurat. Kalau proyek itu memang layak atau tidak layak. Ada proyek yang nggak layak, tapi bisa jadi layak.
Jadi kalau di perbankan itu ada kelayakan proyek itu disebut visible ya. Visible itu layak. Ada juga yang disebut ada bankable gitu. Bankable itu dapat dinilai oleh bank. Kalau perbankan itu kan dia ngeliat proyek itu layak kalau udah ada izinnya gitu. Izinnya udah ada, AMDAL udah ada, terus lahannya udah dikuasai. Nah itu terus ada pembeli misalnya, itu layak. Nasi di mana, nasi di atas, tak bisa Ya pakai visible gelas. lah, bankable. Tapi proyek itu ada juga Liatin dong. bagus gitu, tapi nggak layak juga. Misalnya kita bikin rumah bagus ya bagus ya. Tapi kita bikin di daerah konflik, jadi nggak layak juga. Daerah konflik, siapa yang mau investasi kan gitu. Jadi susah baik modalnya. Makanya itu pengaruh di kita. Kalau kita nyari investor itu kayak di Indonesia mau bikin proyek apapun, kalau situasi nggak stabil, nggak kondusif, nggak aman, nggak ada investor yang mau kan. Ya, kita aja nggak mau kan. Misalnya kamu deh mau bikin investasi apa, mau jadi investor apalah di daerah yang rawan konflik itu bisa nggak stabil gitu. Tadi orang jajaran tuh Ya kata. nggak mau juga kan berinvestasi kan. Sama kayak investor juga bisa. Di proyek juga begitu. Jadi ya potensinya ada, masyarakat Indonesia bisa banyak orang ramai, tapi daerahnya konflik rawan, wah jadi susah juga. Nah itu nggak bagus juga. Jadi kalau kita mau bikin investasi yang bagus, kita harus punya penilaian kelayakan supaya kita bisa tahu nih proyek kita benar oke gitu. Kira-kira kayak gitulah. Udah mau habis ya? Udah habis. Itu kayak gitu. Sementara nanti ini ternyata cuma 2 SKS. Jadi ada ininya. Nah, kira-kira nih ada yang kurang dipahami nggak untuk pertemuan pertama nih sambil scan. Paling masih bingung yang di cash flow sih Pak tadi. Oh iya, cash flow jangan pikirin dulu, nanti saya ajarin terakhir. Oh, Gak usah dipikirin, nanti itu ujung terakhir tuh setelah UTS. Karena agak rumit. iya Pak, baik Pak. Pertama yang gampang dulu, yang sederhana dulu. Itu land offering, itu paling gampang. Land offering itu penilaian dengan SWOT juga, dengan aksesibilitas. Tapi kamu harus detail tuh data-datanya. Misalnya kalau perlu ada data jumlah penduduknya, sekitar situ, pendapatan kawasan sekitar, misalnya wilayah apa, misalnya di situ tuh juga masyarakatnya. Kalau di BPS ada, di Google ada tuh, di BPS statistik, nah, itu misalnya kalian mau bangun di daerah rawa, di lokasi desa apa, nah di sana ada banyak pabrik, ada banyak, nah ada kemungkinan orang pabrik-pabrik tuh perlu beli itu gitu, kayak gitulah. Nah, terus wilayahnya di sana aksesnya bagus, gitu. Jadi ya kayak gitu. Jalan dulu, kasihan dulu. Aksesnya jalannya besar, bagus. Udah. Kalau kita bikin rumah kan, Oke dong. kalau aksesnya bagus, kita bisa mengestimasi, oh kita bisa jual angka sekian nih. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Aku yang ini dulu kalau nggak mau curang. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Oke. Nggak bisa scan. Gitu. Itu
tahap pertama ini nggak apa-apa kita ini dulu. Tapi nanti di minggu depan ya kita lihat ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kita lihat minggu depan bagi pembagian kelompoknya. Nanti silakan dibuat masing-masing. Nanti kita banyak diskusi aja untuk bagian proyeknya ini ya. Kalau kita langsung kerjain tuh enak tuh, jadi nggak banyak teorinya, nyambung dikit, ya kerja, teori dikit kerjaan gitu kan. Lama-lama jadi tahu juga kayak gitu deh. Banyak ke teori, tiga nggak nyambung kan. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akhiri aja ya kita hari ini. Ini berarti kelas kita online terus. Kenapa? Absen, Pak. Oh, absen ya. Pak Faiz nggak bisa. Maaf. Oke. Dan Akbar ada. Adriel, Ilya, Saputra. Enggak, tadi ada. Audrey tadi ini ya. Daryl, Bima, Siswo, Daniel, KP ya. Dita, Ayu, Ais tadi, Bir. Mas Bir ada nggak? Ada Pak, Mas Bir ada Pak. Kemal, Haris. Kemal ada? Hadir Pak Haris, Pak. Haris ada, Harnoko. Anto ada, Ijah ada ya. Berarti ada. Dan ada Lutfia, ada tadi Mas Sandy, Maulina Alia, ada Widu ada. Apa ada? Pak. Fadil ada, Fatin, San, Kevin, Raffi Rashid ada tadi ya, Raffi Kanza, Namya, Ada Naya, Pak. Naya, Nisa, Prayogo, Hadir Pak. Kutu, Rahma, Raihan, Salwa, ya, bagus. Vanessa, Wahyu tadi ada ya, Wahyu Yati, nanti tadi ada ya. Jem, Bapak tadi di Lestari hadir Pak. oke. Pak, Oke. Beril hadir Pak. Ya, oke. Yang KP selesai kapan tuh nggak tahu. Yang KP ya. Mudah-mudahan bisa selesai cepat-cepatnya. Nanti kita bisa terus ya. Nah ini karena kelas kita ini kan online dan harapannya tugasnya dikerjakan secara benar karena kita memang murni dari tugas proyek itu gitu. Biar kita dapat pengetahuannya dari situ gitu. Ini seperti kerjaan proyek aja. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja untuk kita sore ini. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Pak. kasih Pak.